Teman-teman, kalian udah dengar belum? Kubu Roy Suryo CS sekarang ngemis-ngemis minta SP3 supaya kasus ini dihentikan segera. Mereka nggak mau masuk penjara. Dulunya petantang petenteng, nantang-nantangin Bapak Jokowi supaya melaporkan sendiri mereka. Giliran udah dikabulin, malah kok jadi seperti gini nih teman-teman. Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama sampai habis ya. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikannya, yang itu oleh kader salah satu partai itu dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Nah ini awal. Kemudian endingnya ini. Dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LB, satu nomor. Ini adalah press conference kita yang penting. Karena kita mengajukan sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Jadi baru saja rekan kami yang dipimpin oleh Saudara Alkatiri itu menyampaikan surat ke Irwasum ya di Mabes Polri sana, tapi press conference-nya tetap di sini. Dan ini suratnya sudah ada tanda terimanya ya. Jadi suratnya sudah diterima dan nanti saya akan bacakan sekilas isi suratnya apa, dan nanti rekan Alkatiri akan menyampaikan tambahan, kemudian rekan-rekan yang lainnya ada juga Fadli Nasution, ada Ramdansa, ada Pak Doni Silalahi, dan ada dua prinsipal kita yang mungkin akan menambahkan hal-hal lain atau memperkuat ini. Ada Rismon Sianipar di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya Roy Suryo. Ada apa teman-teman dengan kubu Roy Suryo yang sekarang malah ngemis-ngemis supaya kasus ini dihentikan, supaya kasus ini dicabut atau di SP3. Awal-awal garang banget, nantangin Bapak Jokowi supaya melaporkan mereka. Lah, kok jadi gini sekarang? Waduh, panik banget mereka. Sangat kelihatan teman-teman. Mereka ini takut masuk bui, apalagi Roy Suryo yang udah pernah masuk bui. Masa ya masuk lagi ya kan? Pasti udah ngerasain pahitnya, dinginnya lantai penjara. Atau gimana nih kalau menurut pendapat teman-teman? Komen-komen di bawah. Mari kita lanjut video berikutnya. Fokus ya Pak Jokowi, nanti kalau sidang, kalau kami tanya, wahai saudara saksi, apakah bibir yang ada di foto ini bibir saudara saksi? Wahai saudara saksi, apakah telinga yang ada di foto ini telinga saksi? Kumis. Wahai saudara saksi, apakah kumis tipis yang ciamik ini benar-benar milik saksi? Itu siapkan jawaban itu, nggak usah kemana-mana ngatain orang besar dan seterusnya. Jadi saya pikir ya memang berat menghadapi masalah ini. Ahmad Khozinuddin begitu senangnya, begitu happy-nya, begitu berkobar-kobarnya semangatnya untuk menyerang Bapak Jokowi. Ini sih sebelum mereka meminta kasus ini dihentikan ya. Di sini di suatu podcast dia sangat gembira sekali seolah-olah yang udah pasti menang adalah mereka. Jokowi pertama pernah menjadi presiden, punya kekuasaan, gak gampang menyelesaikan. Ini kedua, dulu yang dikendalakan adalah orang politik yang bisa diselesaikan dengan pendekatan jabatan atau ancaman kasus korupsi. Sekarang dihadapi aktivis. Korupsi apa aktivis?
Mau bensin aja kita kari-kari kemana-mana. Sebentar, banyak juga aktivis yang mencari-cari sesuatu dari kasus kan? Ya ada, tapi dalam kasus ini kan akhirnya itu tidak bisa mendominasi sehingga gagallah narasi perdamaian itu. Saya bertanya begini, pernahkah misalnya ada carrot gitu ya? Ada apa namanya iming-iming? Bukan pernah, memang selalu modusnya kan begitu. Cara untuk membungkam itu, kalau dastik ya carrot. Pernah dialami? Kalau saya enggak langsung, kawan-kawan yang lain ada gitu. Dan ada informasi yang ke saya juga melalui orang besar yang menawarkan sebelah, intinya kalau ini selesai sudahlah. Saya bilang begini, kecil sekali kita. Dan kita tidak sedang berkhianat pada diri kita, berkhianat kepada rakyat, tapi kita berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad Khozidudin ini kalau dari kata-katanya sih teman-teman begitu meyakinkan, sampai-sampai bawa-bawa nama Tuhan, bawa-bawa nama rakyat. Tetapi praktek di lapangannya nih sekarang teman-teman. Yang kita sanksikan, ada apa? Kenapa masuk kubu Roy Suryo dan kenapa begitu nyinyir ke Bapak Jokowi? Ada apa di balik ini semua? Coba komen-komen di bawah teman-teman. Mari kita lanjut video berikutnya. Kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili dia memesan proses bisa menurunkan Gibran. Yang kita amputasi Jokowi. Waduh. Ini sumber penyakit. Kalau nggak remeh di mana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak Ambisi boleh besar, boleh-boleh saja ya kan. Tapi ambisi mereka ini ya udah jelas salah. Lawannya itu Bapak Jokowi orang baik. Orang baik kok dilawan. Lalu dari kata-kata Mbah Rizal Fadila ini yang cukup pedas. Apa nggak takut? Nanti malah ibaratnya senjata makan tuan tuh. Apalagi kan statusnya sekarang ini Mbah Rizal Fadila ini sebagai tersangka. Calon-calon masuk bui. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Mari kita lanjut video berikutnya. Oleh karena itu, menjadikan Dr. Fauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi lagi. Adalah bentuk kriminalisasi yang dalam bahasa agama adalah penzaliman yang sangat ditentang oleh agama. Seyogianya kasus ini dari awal diselesaikan secara berkeadilan, imparsial, transparan, membuktikan betulkah atau tidak ijazah yang dipakai itu palsu. Itu saja. Itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Maka keahlian saya menyatakan dari sudut politik, etika dan moral, penersangkaan terhadap Dr. Fauzia Tiasuma dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika, kebenaran, dan keadilan. Waduh, gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, apa yang disampaikan oleh Din Samsudin ini? Dia mengatakan, mentersangkakan Tifa CS adalah bentuk kezoliman menurut nilai-nilai agama. Dan dia lagi-lagi tadi mengatakan, ini merupakan tindakan kriminalisasi. Jadi maunya gimana? Tifa CS ini, trio RRT ini bebas sebebas-bebasnya mau ngomong apa saja. Mau bertindak apa saja gitu. Nggak ada efek jerak, nggak ada yang harus ini melaporkan mereka. Biarkan mereka bebas berbicara apa saja. Oh, nggak boleh. Demokrasi memang ada memberikan jaminan untuk memberikan pendapat. Tetapi ada batas-batas tertentu. Ya, bukan bebas sebebas-bebasnya. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian, teman-teman? Silakan komen di bawah ini. Celah
untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RC perdamaian itu antara kedua belah pihak pelapor dan terlapor. Ini tanggapan dari Polda Metro Jaya ya teman-teman, mengenai ajuan atau mengemisnya Roy Suryo CS supaya kasus ini dihentikan atau di SP3. Pihak Polda Metro Jaya menyerahkan semua ke tangan Bapak Jokowi. Tergantung Bapak Jokowi kalau dia mau atau enggak. Kalau dia nolak, berarti kasus ini akan berlanjut. Saya waktu itu bilang, ingat betul kan Mas, kalau jaksa peneliti waktu itu kemudian bisa memp21 kan, waduh, ini berarti kebohongan besar. Oke. Kalau dari pemeriksaan terakhir Anda membacanya ini mau dibawa kemana, Mas Roy? Ya, kan dari petunjuk yang tadi saya dengar, yang tadi dibaca oleh Pak Budi, ya selaku Kabid Humas, kan memang dari kejaksaan minta diperbanyak lagi saksinya. Sekarang coba Mbak Tasya dan pemirsa Nusantara TV, betapa konyolnya. Katanya sudah memeriksa 120-an saksi. Iya nih, kalau saya ada catatannya, Ya, Mas Roy. tuh. 130 saksi, Nah, menyita 17 barang bukti, Tuh, ada 709 dokumen, Iya. ada 22 keterangan ahli. Mana? Kan itu kan berarti kan konyol semua. Jadi artinya kan itu abal-abal semua. Gitu loh, barikas buktinya. Coba kalau barang buktinya itu memang benar, ijazahnya itu memang signifikan, udah pasti dari awal lolos. Makanya Bicara soal bukti ya. Lagi-lagi Roy Suryo berbicara soal bukti. Tapi ada suatu video, ini Roy Suryo sendiri yang berbicara. Fotokopi nggak bisa jadi alat bukti. Dan ia mengatakan itu clear, udah pasti. Dan penelitian-penelitian mereka selama ini, itu sumbernya apa teman-teman? Dari yang mereka ambil di internet. Dari hasil scan. Lalu apa bisa itu menjadi bukti? Tentu tidak bisa, teman-teman. Tetapi mereka terlalu maju menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Makanya nanti itu yang membawa mereka dan mereka tidak bisa lepas dari jeratan hukum ini. Akhirnya karena mereka tahu mereka tidak bisa lepas dari kasus ini, maka langkah yang mereka lakukan adalah ngemis supaya kasus ini dihentikan, tidak lanjut di pengadilan. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kawan-kawan, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.